Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Tachini Day akan membahas materi mengenai perubahan persepsi manusia terhadap tanaman yang terserang hama. Disimak baik-baik ya. Nah, tapi sebelum itu, kenalin dulu nih anggota kelompok kami. Mulai dari pojok kiri atas, ada Alia, Shirley, Resta, Putri, Sanya, Wanda, Sidik, Reza, Nana, dan Cipta. Nah, sebelum mulai materi, kita lihat video ini dulu yuk. Belalang serangga kecil namun berbahaya. Jutaan belalang mengancam ketahanan pangan Pakistan di saat krisis corona. टिड्डी दल कोरोना से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप 100 गुना 1000 गुना कहेंगे तभी मैं कहूँगा 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये फसलें ही है जो कोरोना के खिलाफ आपने जंग लड़ी है। तो आपके पास फसल थी, गंदम थी, सब्जियां थी, हर चीज़ खाने के लिए थी, कोई शख्स भूखा नहीं सोया। Ekonomi Pakistan terpuruk saat lockdown diterapkan akibat epidemi corona. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB memperkirakan kerugian pertanian karena hama belalang bisa lebih dari 5 miliar dolar tahun ini. Pihak berwenang telah membentuk tim respons skala nasional untuk membantu 61 distrik yang terancam di Pakistan. जून के पहले और दूसरे हफ्ते के वक्त हमारे लिए पहली खतरे की मेजर घंटी होगी, और वो इस तरह कि इस वक्त जो टिड्डी दल ईरान के अंदर मौजूद है और मस्कत के अंदर मौजूद है, वो पाकिस्तान का रुख करना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने जो है मुख्तलिफ सहराई इलाके जो रास्ते में आ रहे हैं, वहाँ पे जहाज़ों को स्टेशन किया जा रहा है। Sementara itu, para petani yang putus asa menunggu bantuan terpaksa mengambil tindakan sendiri, yakni dengan berusaha mengusir belalang dengan menciptakan suara bising. Di India, mungkin terdengar seperti pesta, tapi di sana tidak ada hal yang dirayakan karena negara ini juga berjuang melawan masalah yang sama. Tanaman pangan habis, ancaman yang lebih buruk untuk negara yang juga berjuang mengatasi masalah finansial karena lockdown. Di sini, orang-orang berusaha keras menghentikan gerombolan belalang sebelum berkembang biak di musim hujan yang dimulai pada bulan Juni. Indonesia adalah negara agraris, di mana pertanian menjadi peran penting dalam ekonomi dan kehidupan masyarakat. Namun, sektor pertanian di Indonesia juga sering kali dihadapkan pada berbagai masalah, salah satunya terkait dengan serangan hama. Lalu bagaimana persepsi manusia terhadap tanaman yang terserang hama? Tentunya sangat bervariasi karena ada berbagai faktor, termasuk di dalamnya pengalaman pertanian, pengetahuan, dan dampak serangan hama itu sendiri. Beberapa aspek dapat mempengaruhi persepsi tersebut, di antaranya yang pertama muncul rasa ketidaknyamanan dan kekhawatiran terkait dengan kerugian finansial yang mungkin saja bisa timbul akibat kerusakan tanaman. Karena serangan hama ini dapat berpotensi menyebabkan kelangkaan bahan makanan yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Sehingga pemilik tanaman mungkin merasa tidak yakin tentang apakah mereka dapat mempertahankan usaha pertanian mereka jika serangan hama ini terus berlanjut. Kedua, pemahaman terbatas. Beberapa orang mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika tanaman mereka terserang hama, karena mereka sendiri tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang metode pengendalian yang efektif. Yang terakhir, penggunaan pestisida. Masyarakat terlalu banyak mengandalkan pestisida sebagai solusi umum untuk mengatasi serangan hama. Padahal dengan pestisida malah berdampak negatif seperti kerusakan lingkungan, resistensi hama, keseimbangan ekosistem, juga pada kesehatan manusia. Perubahan persepsi masyarakat terhadap serangan hama adalah langkah penting dalam mengatasi tantangan pertanian terkait hama dengan lebih efektif. Dengan memiliki pengetahuan atau wawasan yang cukup, pendidikan dan pelatihan dalam pertanian dapat memainkan peran penting dalam mengubah persepsi manusia tentang serangan hama. Melalui pendidikan dan pelatihan, kita dapat memahami dengan lebih baik tentang serangan hama, termasuk jenis-jenis hama yang mungkin mengancam tanaman, serta siklus hidup dan perilaku hama tersebut dengan mengenali tanda-tanda awal serangan hama. Dengan mengidentifikasikan serangan hama lebih awal, mereka dapat mengambil tindakan pengendalian yang lebih efektif sebelum kerusakan menjadi parah.
Pendidikan pertanian juga mengajarkan berbagai metode pengendalian hama, termasuk penggunaan pestisida, pengendalian biologi, penggunaan musuh alami hama, dan praktik organik. Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan agar masyarakat lebih perhatian terhadap tanaman adalah dengan cara mengadakan sosialisasi pendidikan serangan hama, agar keterampilan juga pengetahuan masyarakat bertambah, sehingga persepsi masyarakat akan berubah. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?